asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih Ramadan ya. Tentu akan saya sampaikan secara singkat ya, mengingat waktu yang terbatas ya. Tidak kita ragukan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang banyak menjanjikan ampunan Allah, menjanjikan surga Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan besar bagi kita untuk bisa beribadah di bulan tersebut. Ramadan mudah-mudahan bisa kita lewati, tetapi tidak semua orang ketika melewati bulan tersebut mendapatkan keberkahan yang sama. Ada yang mendapatkan keberkahan yang besar, ada yang sedikit, dan ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita lewatkan kesempatan beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Merugi seorang yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan lewat selesai dan dia tidak diampuni. Ini orang yang merugi. Kenapa? Karena kesempatan untuk diampuni oleh Allah di bulan Ramadan dimulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Jika seorang tidak berhasil diampuni di malam pertama, masih ada malam kedua. Kalau belum diampuni oleh Allah malam kedua, masih ada malam ketiga sampai malam terakhir. Kalau semua malam lewat ini tidak diampuni, maka ini orang yang keterlaluan. Kenapa bisa demikian? Karena Ramadan telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkondisian yang luar biasa. Di antaranya pintu-pintu langit dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Ya, dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ada yang mengatakan dibuka pintu-pintu langit maksudnya rahmat Allah turun, dibuka pintu-pintu surga maksudnya mudah masuk surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka, artinya sulit orang masuk neraka di bulan ini ya, di bulan tersebut. Karena rahmat Allah begitu luar biasa turun, doa mudah dikabulkan. Karena yang mengatakan dalam riwayat dibuka pintu-pintu langit menggambarkan turunnya rahmat Allah dan mudah dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian usufidat syayatin, setan-setan dibelenggu ya. Setan-setan lagi cuti bulan Ramadan. Maka kesempatan bagi kita untuk semaksimal mungkin, optimal mungkin untuk beramal saleh ya. Kemudian wa yunadi munadin, dan ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai pencari keburukan, tukang maksiat berhentilah. Ya, oleh karenanya bulan Ramadan dikondisikan agar seorang maksimal dalam beribadah. Kemudian pahala dilipat gandakan. Dengan ijma ulama pahala dilipat gandakan, hanya saja tidak disebutkan berapa kelipatannya. Ya. Adapun pernyataan bahwasanya pahala sunnah seperti pahala wajib maka tidak ada dasarnya ya. Tetapi jelas pahala dilipat gandakan. Di antara syawahid atau hal-hal indikator yang menunjukkan akan hal ini, contohnya misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umrah fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, berarti spesial bulan Ramadan. Umrah pahalanya haji ya. Kemudian juga misalnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar, ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini menunjukkan perlipat gandaan yang luar biasa ya. Kemudian bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih banyak bersedekah di bulan-bulan Ramadan. Ini semua menunjukkan bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ibadah apapun, baca Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, salat malam ya. Maka seorang berpacu untuk mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian mendapatkan keberkahan. Ramadan akan melewati siapa saja. Orang kafir pun akan dapat bulan Ramadan. Emang Ramadan cuma di Indonesia? Di Amerika, di Rusia, di Ukraina juga ada Ramadan. Tapi apakah semua orang ketika bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dapat keberkahan? Jawabannya tidak.
Siapa yang memanfaatkan bulan tersebut untuk beramal soleh, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana tidak semua orang tinggal di kota Madinah, di kota Makkah lantas menjadi orang mulia, tidak. Orang-orang munafik tinggal di kota Madinah, orang Yahudi juga tinggal di kota Madinah, dan hanya menjadi mulia orang-orang yang beribadah banyak di tanah suci tersebut, ya. Karena sekali lagi, bulan ini bulan yang kesempatan besar bagi kita, jangan kita sepelekan, ya. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sudah tidak bisa lagi bertemu dengan bulan tersebut. Mereka sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Kita pun belum tentu bertemu dengan bulan tersebut. Tetapi kalau kita diberi kesempatan, maka berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah di bulan Ramadan. Di antara usaha kita untuk bisa optimal dalam beribadah di bulan Ramadan adalah mengenal, mempelajari fikih berpuasa, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang fikih bulan Ramadan. Dimatikan aja. Ketika berbicara tentang bulan Ramadan, maka dimulai dengan menentukan kapan satu Ramadan. Kapan satu Ramadan, ya. Menentukan satu Ramadan dengan dua cara, ya. Pertama dengan melihat hilal. Kalau tidak terlihat adalah dengan menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban, ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah atau berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata hilal tertutup dengan mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Inilah pendapat jumhur ulama, dan bahkan para ulama mengatakan ijma' bahwasanya cara menentukan satu Ramadan adalah dengan melihat hilal. Kalau terhalangi maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Maka dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, wa in hala bainakum wa bainahu sahab, kalau ternyata ada awan yang menghalangi kalian, antara kalian dengan hilal, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan hadis-hadis tentang ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya dari, kalau tidak salah, Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, ya, yang mereka meriwayatkan bahwasanya jika hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi Ustaz, bagaimana dengan orang yang menentukan satu Ramadan dengan hisab, ya. Saya baca-baca buku para ulama, ya. Semuanya mengatakan ijma', ya. Nukilan ijma' dari berbagai madhab bahwasanya menentukan satu Ramadan dengan hisab tidak dianggap, karena yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal, terlihatnya hilal, bukan wujudnya hilal. Tapi memang khilaf muncul belakangan. Sebagian ulama di zaman belakangan kemudian mengatakan bahwasanya boleh dengan hisab, karena yang penting hilal itu ada. Maka dari sini kita tahu ada pendapat yang mengatakan menjadi patokan adalah wujudul hilal, yang penting hilal itu ada. Terlihat enggak terlihat bukan urusan. Nah, mengetahui adanya hilal diantaranya dengan metode hisab, dan hisab akurat. Sehingga kemudian sebagian mereka, dan di tanah air kita pun ada yang berpendapat demikian. Sampai saya baru baca kemarin ada yang mengatakan meskipun 0,1 derajat di atas ufuk ketika matahari sudah terbenam, maka dianggap satu Ramadan besok. Tapi pendapat ini wallahu a'lam bishawab kurang kuat. Pertama, menyelisih ijma'. Kalau sudah ijma', kita harus ikut ijma'. Yang kedua, menyelisihi nas dari Nabi SAW mengatakan kalau ada awan menghalangi kalian dari hilal, artinya hilalnya ada tapi tidak tertutup oleh awan, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sehingga yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tapi terlihat atau tidak. Terlihat atau tidak. Kemudian para ulama sepakat kalau hilal, para ahli hisab sepakat kalau hilal terlihat di atas cakrawala, misalnya 2 derajat atau di bawahnya 1 derajat di atas cakrawala, maka tidak mungkin terlihat oleh mata. Jadi kalau kita mau lihat hilal itu kan, ini misalnya garis cakrawala, matahari terbenam, begitu matahari terbenam baru bisa terlihat hilal. Hilal 1 derajat berarti begini, kalau 2 derajat semakin di atas cakrawala, 3 derajat, 4 derajat semakin tinggi, dan semakin tinggi semakin besar hilal tersebut.
Begitu dia muncul 1 derajat, dia tenggelam. 2 derajat, kalau 2 derajat tenggelam. 3 derajat. Mereka ahli falak mengatakan kalau 1 derajat, 2 derajat tidak mungkin terlihat. Kenapa? Meskipun ada, dia sangat tipis dan dia tertutup dengan sisa cahaya matahari yang baru tenggelam. Jadi hilalnya kalau 1 derajat di atas cakrawala, meskipun ada tidak bakalan terlihat. Kenapa? Karena dia sangat tipis dan waktunya cuma 4 menit kemudian tenggelam, dan dia tertutup dengan kuatnya cahaya matahari yang baru tergelam sehingga tidak mungkin terlihat. Oleh karenanya orang yang mengatakan pakai hisab, mereka pun 2 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan yang penting secara hitungan hilal ada, meskipun 1 derajat di atas hilal, meskipun dilihat pakai alat nggak akan kelihatan karena tertutup dengan cahaya matahari. Ini metode hisab pertama. Metode hisab kedua mengatakan boleh pakai hisab in amkanatir ru'yah, kalau mungkin untuk dilihat. Mereka bilang kalau kita hitung hilal 3 derajat, 4 derajat, kita anggap besok 1 Ramadan. Tapi kalau di bawah 2 derajat nggak dianggap. Artinya tetap mereka menggunakan ru'yatul hilal, kemungkinan bisa dilihat. Karena kalau hilal di bawah 2 derajat sulit untuk dilihat. Wallahu a'lam bishawab, kita mengikuti pendapat jumhur dan itu dipraktikkan oleh pemerintah kita, alhamdulillah. Oleh karenanya kita tinggal tunggu saja pengumuman dari Menteri Agama ya. Tunggu aja pengumuman dari Menteri Agama kapan Ramadan, karena mereka punya tim untuk melihat hilal ya. Kalau sudah diumumkan maka kita Ramadan, kalau tidak maka tidak Ramadan. Kalau ada yang memaksakan bahwasanya yang penting hilalnya ada, kita bilang untuk masalah ini ada namanya hukum syar'i dan ada namanya hukum waqi'i, hukum kenyataan. Terkadang hukum kenyataan tidak bisa menimbulkan hukum syar'i. Contoh, masalah solat gerhana. Yang menjadi patokan apa? Kita lihat gerhana. Kata Nabi, fa in ra'aitum dzalik, kalau kalian lihat gerhana maka solat gerhana. Artinya seandainya terjadi gerhana tapi tidak terlihat, tertutup oleh awan, atau gerhana terlihat di kota lain, di kita enggak perlu solat gerhana. Meskipun gerhananya ada tapi tidak terlihat, misalnya gerhana gelap atau mendung sehingga tertutup benar tidak kelihatan, maka tidak perlu solat. Karena solat gerhana terkait bukan adanya gerhana tapi terlihat atau tidak. Ini contoh. Jadi kenyataan berbeda dengan hukum syar'i. Contoh lagi apa? Contoh misalnya hukum merajam orang yang berzina. Kalau ada orang berzina, ketahuan secara kasat mata, ada yang ketangkap basah, syaratnya agar orang berzina ini dihukum, apakah dirajam atau dicambuk, harus ada 4 saksi mata yang melihat si A berhubungan dengan si B, maksudnya ember masuk sumur, harus semuanya melihat 4 orang tersebut. Kalau cuma 2 orang yang lihat kemudian lapor, saksinya kurang 2 ini dicambuk. Padahal kenyataannya terjadi zina atau tidak? Tapi hukum kenyataan berbeda dengan hukum syar'i. Hukum syar'i untuk menegakkan hukum kepada orang ini harus ada berapa saksi? 4 saksi. Ini contoh lagi. Jadi hukum kenyataan terkadang tidak bisa menimbulkan hukum apa? Syar'i. Contoh lagi, ada suami istri, waliyadzubillah, kemudian istrinya berzina. Zina laki-laki lain, kemudian hamil. Suaminya membiarkan saja. Kemudian lahirlah anak tersebut, dinisbahkan kepada suami. Padahal ini air mani orang lain. Ini contoh. Kenyataannya dia berzina. Diperiksa DNA-nya juga bukan DNA bapaknya. Tapi bagaimana hukum syar'i? Hukum syar'i kalau terjadi perzinahan seperti ini, anaknya tetap disandarkan kepada suaminya yang sah. Rasulullah SAW berkata, wal waladu lil firash walil ahiril hajar. Kalau terjadi perzinahan kemudian ada anak sementara suaminya tidak menuntut cerai, ya, suaminya memaafkan misalnya, maka anak tetap disandarkan kepada sang suami yang suami resmi. Adapun yang berzina tidak dianggap sebagai bapak, meskipun DNA sesuai dengan DNA lelaki pezina tersebut. Ini hukum syar'i. Kemudian misalnya bapaknya meninggal, kemudian anak ini dapat warisan enggak? Dapat. Seandainya kakak-kakaknya protes, Pak Hakim ini bukan adik kita, buktinya kita periksa DNA bukan DNA bapak kita, tidak berlaku. Hukum syar'i beda dengan hukum apa? Kenyataan. Paham? Nah, sama seperti saya bicara tentang masalah hilal. Hilal mungkin secara kenyataan ada, tapi kita punya hukum syar'i. Kalau mau puasa harus terlihat. Kalau nggak terlihat tidak puasa. Sampai di sini paham? Intinya tunggu pengumuman Menteri Agama. Mutar kanan mutar kiri, intinya itu dasar. Baik.
Ini diskusi hanya sekedar apa logika. Tapi kita lanjutkan. Taruhlah sudah pengumuman besok apa namanya Ramadan ya. Semoga kita mendengar pengumuman tersebut ya. Amin. Kita tidak bicara sholat tarawih, kita langsung masuk pada masalah berniat. Niat untuk puasa ada dua model, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Puasa sunnah dengan berbagai macam contohnya, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, itu namanya puasa-puasa sunnah. Ada namanya puasa-puasa wajib. Puasa wajib contohnya puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar. Ada berapa? 4 puasa wajib. Apa saja puasa wajib? Puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarah, puasa apa? Nazar. Bedanya apa? Kalau puasa wajib harus diniatkan sebelum terbit fajar. Niat harus dipasang sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah boleh niatnya meskipun sudah pagi. Yang penting syaratnya belum makan dan belum minum. Syaratnya belum makan dan belum minum. Dan dalil menunjukkan akan hal ini. Rasulullah SAW kalau puasa sunnah terkadang Rasulullah niatnya belakangan. Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah ada makanan? Kata istrinya tidak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Rasulullah sering seperti itu. Kalau tanya sama istrinya, ada makanan enggak, sarapan ada enggak? Kata istrinya enggak ada. Kata Nabi, kalau begitu saya puasa. Dan diikuti oleh, kalau tidak salah, 6 sahabat. Disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Ada beberapa sahabat seperti itu meniru Nabi. Datang dalam riwayat, mereka kalau tanya istri mereka, ada sarapan enggak? Enggak ada, kalau gitu kami berpuasa. Sungguh bahagia kalau istri punya suami seperti ini. Mbok, enek sarapan orang? Renek? Alhamdulillah, Abi puasa, Masya Allah. Top Abi. Dan itu menunjukkan bagaimana susahnya kehidupan mereka dahulu ya. Kita sarapan bisa 2-3 kali kadang-kadang. Jadi dulu hidup susah. Kalau nggak ada makanan, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa. Ini dalil bahwasanya puasa sunnah boleh diniatkan meskipun di siang hari selama belum makan dan belum minum. Jadi itu dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Namun argo pahala baru berjalan sejak niat. Bukan dari terbit fajar argo pahala berjalan. Kapan seorang mulai berniat? Misalnya dia baru berniat jam 9 pagi, saya mau puasa di hari ini, baru argo pahala berjalan. Karena innamal a'malu binniyat, tidak ada amalan kecuali dengan niat. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Mencari pahala niat, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk puasa wajib beda. Puasa wajib harus berniat sebelum terbit fajar. Malam yajma' siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak pasang niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Intinya sebelum adzan dikumandangkan kita sudah niat, saya besok mau puasa. Saya besok mau puasa. Bahkan mazhab Syafi'i dalam hal ini, mazhab Syafi'i kalau bicara masalah niat, mereka selalu mensyaratkan niat tersebut harus bergandengan dengan awal gerakan dalam rukun suatu ibadah. Misalnya salat kan rukun pertamanya takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka dia mengatakan niatnya harus menurut mazhab Syafi'i niatnya harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Sambil Allahu akbar sambil niat saya ingin salat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ini kadang-kadang sebagian teman-teman agak sulit melaksanakan ini, menggandengkan, mengiringkan niat dengan rukun yang pertama. Tetapi ketika mereka bahas puasa, mereka mengatakan tidak jadi masalah karena dalil menunjukkan niat boleh mendahului rukun puasa. Jadi tidak jadi masalah seorang niat. Antum niat malam-malam, niat jam 12, niat jam 3, niat ba'da isya besok saya mau puasa, sudah sah. Sudah sah. Tapi kalau malam-malam besok puasa enggak ya? Besok puasa enggak ya? Nanti lihat deh tidur tahu-tahu sudah azan, wah saya mau puasa, enggak bisa. Karena tadi malam ketika antum tidur niatnya belum dipasang, masih ragu. Paham atau tidak? Paham ya? Dan niat itu cukup, yang penting dalam hati besok saya mau puasa. Antum beli nasi goreng, masukin kulkas, besok mau saya panasin. Buat apa? Buat puasa. Sudah pasang niat belum?
Sudah. Antum pasang waker, pasang jam 4. Niatnya mau sahur. Tahu-tahu bangunnya jam 5:15. Sudah sah atau tidak? Sah, karena waktu pasang waker sudah niat untuk puasa. Timbul pertanyaan, Ustadz, bolehkah kita berniat sebulan penuh? Ini dibahas oleh para ulama. Ataukah setiap malam harus berniat? Apakah boleh berniat sebulan penuh ataukah setiap malam harus berniat? Pendapat yang saya lebih condong kepadanya, boleh seorang berniat langsung sebulan penuh. Jadi malam Ramadan pertama langsung besok saya puasa sebulan penuh. Sehingga niat tersebut akan berkesinambungan. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah dihitungnya sebagai satu paket. Kata Nabi SAW, syahrani la yanqusan. Ada 2 bulan yang tidak pernah berkurang. Syahra idin, yaitu 2 bulan adanya hari raya. Syahra Ramadan wa syahra Dzulhijjah. Itu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada hari raya Idul Adha, di bulan Ramadan ada hari raya apa? Idul Fitri. Dan kata Nabi 2 bulan ini tidak pernah berkurang. Di antara tafsiran para ulama, apa yang maksudnya 2 bulan Ramadan ini, 2 bulan ini tidak pernah berkurang? Artinya Ramadan itu 29 hari atau 30 hari sama saja. Allah menilai Ramadan sebagai satu paket. Sehingga 29, 30 dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ketika Ramadan dinilai satu-satu paket, maka seorang boleh untuk berniat sebulan penuh. Tetapi ketika dia batal di tengah jalan, dia perbarui apa? Niatnya. Ini kemudahan yang diberikan oleh para ulama agar kita tidak was-was masalah niat. Intinya niat mudah, yang penting malam hari besok saya mau puasa, selesai. Itulah masalah niat. Tidak perlu dilafalkan, tidak ada sunnahnya untuk melafalkan niat, ya. Dan khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik puasa adalah puasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan mereka ketika berpuasa mereka tidak melafalkan niat, ya. Dan itu lebih afdal, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau kita sudah niat, jangan lupa untuk sahur. Sahur, kapan dimulai waktu sahur? Ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sahur dimulai sejak tengah malam. Ini pendapat mayoritas. Pendapat kedua mengatakan sahur adalah waktu qubail fajar, yaitu waktu menjelang subuh. Pendapat pertama artinya kalau kita sahur jam 1 sudah sah sahur kita. Kalau pendapat kedua enggak, kamu makan jam 1 malam bukan sahur. Itu namanya makan malam. Beda dengan sahur. Dan saya lebih condong pada pendapat kedua, karena namanya sahur secara bahasa adalah waktu menjelang apa? Subuh. Qubail fajar, itulah namanya sahur. Artinya kalau azan misalnya jam 4:30 ya jam 4, jam 3:30 itu waktu apa? Sahur. Adapun seorang makan jam 1 itu bukan waktu sahur. Ya, tapi ini khilaf, ya, khilaf. Kalau jam 1 makan namanya bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Tapi khilaf ulama, tapi saya lebih condong bahwasanya namanya sahur itu kita makan menjelang apa? Menjelang azan subuh, itu namanya waktu sahur. Namanya waktu sahur. Apa hukum sahur? Sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Seandainya tidak ada ijma akan hal ini, dalil seakan-akan menunjukkan sahur itu wajib, tetapi ijma bahwasanya sahur hukumnya tidak wajib. Rasulullah SAW mengatakan banyak perintah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, semuanya dalam sahur itu ada keberkahan. Tasahharu walau jur'atan min ma. Bersahurlah meskipun hanya seteguk air. Rasulullah SAW senantiasa bersahur meskipun hanya seteguk air, ya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyuruh agar kita bersahur, ya, menyelisih ahlul kitab, ya. Puasa kita dengan sahur. Maka seorang berusaha untuk bersahur ketika dia melaksanakan ibadah puasa.
Azan kah? Hah? Belum. Ini HP-nya siapa? Oh. Sahur, perhatikan. Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Ya. Maka seorang berusaha untuk sahur agar dia mendapatkan keberkahan. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan apa keberkahan di balik sahur agar kita semangat. Pertama, kita menjalankan sunnah, kita dapat pahala. Makanan sahur yang kita makan keberkahan semuanya. Makanan sahur itu apa? Makanan yang berkah. Sunnah Nabi menyelisih ahlul kitab, kemudian kita dapat pahala, kemudian kita diberi kekuatan untuk beribadah di siang hari karena kita sudah makan sahur. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lebih afdal karena makanan yang kita makan berkah, dan keberkahan itu mempengaruhi efeknya dalam beramal soleh kita. Jadi bukan masalah kuat-kuatan atau tidak. Oh, saya nggak usah sahur, saya juga bisa kok. Tanpa sahur saya juga kuat. Bukan masalah itu, masalahnya berkah ini. Makanya Rasulullah mengatakan tasahur walau jur'atan mimma, makan sahurlah yaitu lakukanlah makan sahur meskipun hanya seteguk air, karena ada keberkahan di balik itu. Di antaranya kalau sudah makan sahur tidak cepat ngomel ya. Karena kalau lapar biasanya cepat apa? Ngomel ya. Ngomel-ngomel dulu, kenapa? Perutnya lapar. Banyak orang ngomel-ngomel dikasih nasi bungkus nggak jadi ngomel, banyak. Ini benar, bukan main-main, benar. Ngomel-ngomel kasih nasi bungkus selesai. Oleh karenanya jangan lupa untuk apa? Bersahur. Bukan masalah kuat-kuatan, masalah kita menjalankan sunnah atau tidak ya. Kemudian di antara sunnah dalam sahur, berusaha untuk mengakhirkan sahur ya, berusaha untuk mengakhirkan sahur. Sebagian dalam hadis Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW pergi untuk salat. Ya, ukuran antara sahur Nabi dengan salat sekitar membaca apa? 60 ayat, 60 ayat, atau saya lupa 50 ayat atau 60 ayat. Artinya waktu yang singkat antara sahur dengan salat. Mungkin bedanya cuma 10 menit, 15 menit. Itu sahur yang terbaik menjelang apa? Menjelang azan. Sahur yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih di malam hari. Makan sahurlah kalian sampai kalian mendengar azan kedua, yaitu ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi Rasulullah menjelaskan sahur masih apa? Di akhir-akhir menjelang azan kedua. Dalam sebagian riwayat Bilal mengumandangkan azan di waktu malam sebelum azan kedua, liyarji qaimakum ya wal yuqid naumakum anaimakum ya, agar orang yang lagi sholat malam berhenti kemudian dia bersahur, dan agar orang yang masih tidur agar bangun siap-siap sholat subuh atau siap-siap untuk bersahur. Dan jarak azan antara Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum sebentar, hanya satu naik satu turun, satunya turun satunya naik, sehingga jaraknya kalau saya perkirakan kira-kira 15 menit 20 menit. Itulah waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersahur ya. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Senantiasa umat ini dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka dan mengakhirkan apa? Sahur. Jadi jangan sahur jam 3 malam ya, kecuali ada ronde kedua ya. Sahur menjelang azan jam 4 jam lagi, setengah jam lagi, oke lah. Kalau makan sama keluarga setengah jam lagi azan baru bersahur. Sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Sampai kapan waktu sahur? Sampai azan subuh. Sampai azan kedua, azan subuh. Jadi tidak ada namanya imsak 10 menit sebelum azan subuh. Di sini ada jadwal imsak, yaitu 10 menit sebelum azan subuh. Jadwal itu mungkin untuk kehati-hatian, bukan untuk tidak boleh makan dan minum. Artinya kalau orang teriak di masjid, imsak, imsak, berarti masih ada 10 menit. 10 menit lumayan, bisa 2 piring. Berarti masih ada 10 menit. Bukan berarti nggak boleh. Sebagian orang karena takut imsak, dia berhenti lagi sebelum imsak ya. Dia berhenti 2 menit sebelum imsak. Yang benar tidak ada imsak-imsakan. Imsak ya berarti azan subuh, itulah imsak yang benar. Adapun jadwal yang tertulis 10 menit imsak itu maksudnya untuk hati-hati. Tidak apa-apa kita hati-hati, tapi bukan berarti tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ya. Jadi boleh makan dan minum sampai waktu
imsak. Sebagaimana boleh berhubungan dengan istri sampai adzan apa? Subuh. Karena Allah menyebutkan dalam rangkaian ayat apa namanya? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal fajr ila al-lail thumma atimmus siyama ila al-lail. Kata Allah, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Kata Allah, dan sekarang di malam hari ya, carilah karunia dari istri kalian, itu silakan berhubungan dengan istri kalian. Fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Maka seorang boleh makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, itu sampai adzan kedua ya. Jadi misalnya adzan subuh. Di sini adzan subuh jam berapa? 4:21. Sampai 4:20 masih boleh makan dan minum dan masih boleh berhubungan dengan istri, masih boleh. Tapi hati-hati. Waspada ya. Harus selesai sebelum makan dan minum, maksudnya ya selesai. Dan inilah dalil sekaligus bahwasanya kalau terdengar adzan seorang masih dalam kondisi junub, puasanya sah. Bukan syarat puasa kalau terdengar adzan harus dalam kondisi suci, enggak. Yang penting seorang ketika adzan dia sudah apa namanya, meskipun junub tidak jadi masalah. Yang penting pas sholat subuh jangan junub, intinya itu. Sebelum sholat subuh mandi dulu baru kemudian sholat subuh. Tapi dalam kondisi junub tidak jadi masalah meskipun sudah dikumandangkan adzan. Dan itu pernah dialami oleh Nabi SAW. Kata salah seorang istri Nabi SAW, anak Nabi SAW, adrakahul fajr wa huwa junub. Rasulullah SAW mendapati adzan subuh dalam kondisi junub min ahlihi, karena berhubungan dengan istrinya. Karenanya junub bukan bersih atau bersih dari hadas junub bukan syarat untuk puasa. Seorang bisa saja mendapati adzan subuh dalam kondisi masih junub, baru kemudian dia mandi, kemudian dia salat subuh. Di antara dalilnya tadi, dibolehkan oleh Allah seorang untuk menggauli istrinya sampai menjelang adzan apa? Subuh. Misalnya adzan subuh 4:21 menit, kemudian dia gauli istrinya sampai 4,20 menit ya. 1 menit nggak cukup untuk mandi junub. Paham? Taruhlah ketika dia sedang berhubungan tahu-tahu adzan, maka wajib untuk selesai. Kalau dia lanjutkan batal puasanya. Wajib untuk apa? Selesai apapun yang terjadi. Kalau dia lanjutkan sudah adzan maka batal puasanya. Kayaknya yang jomblo serius. Kalau azan kasih tahu ya. Sudah azan ya? Nanti ada suara. Ada? Suara. Ya, berapa menit lagi? Berapa menit lagi azan? Oh, sudah pas ya. Ya udah azan dulu. Yang punya pertanyaan tulis ya, habis ini tanya jawab. Yang punya pertanyaan silakan tulis.
Baik, ikhwan dan akhwat, insyaallah fikir Ramadan kita lanjutkan besok pada salat al-fajr ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Sekarang kita buka tanya jawab ya. Ini kalau kelamaan kasihan nanti antum lapar kan. Makanya jangan lama-lama ya. Kita saling memahami ya. Tadi disebutkan bahwa seringkali Rasulullah SAW berpuasa karena tidak ada makanan di rumah beliau. Lalu apakah para sahabat yang tergolong mampu tidak memberikan makanan kepada Rasulullah SAW? Mereka dulu hidup dengan sederhana, tidak, artinya hal biasa, tidak makan pagi. Mereka para sahabat tidak rewel ya, dan juga tidak perlu lapor-lapor ya. Nggak ada makanan di rumah. Rasulullah bukan tipenya demikian ya. Saking malunya Rasulullah SAW kepada para sahabat, sampai Rasulullah SAW ketika meninggal punya hutang sama seorang Yahudi. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW punya hutang sama orang Yahudi? Karena Rasulullah SAW nggak enak kalau Rasulullah SAW pinjam sama para sahabat, mungkin dikasih hadiah. Sehingga Rasulullah SAW daripada merepotkan para sahabat, Rasulullah SAW hutang sama orang Yahudi, tapi hutangnya dengan apa namanya, gadai. Artinya sebenarnya bukan hutang, karena pembayarannya siap. Begitu nggak ada duit, tinggal dijual gadainya tersebut. Itu Rasulullah SAW menggadaikan diraknya, yaitu baju perangnya. Ya, oleh karenanya apa namanya, mungkin para sahabat tidak tahu ya, mungkin para sahabat tidak tahu, dan mereka kondisi berubah-ubah. Terkadang kondisi mudah, terkadang kondisi apa, sulit ya. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terutama ibu-ibu. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala bercerita ketika ada seorang wanita datang minta makan untuk anak-anaknya karena nggak ada makanan. Aisyah pun cari di rumah, nggak ada apa-apa kecuali sebutir korma. Nggak ada makanan di rumah kecuali sebutir korma. Itu pun Aisyah ithar, dia mendahulukan orang tersebut daripada dirinya. Dia kasih ibu tadi ternyata mendahulukan anaknya daripada dia. Maka dia belah dua korma tadi menjadi dua bagian, setengah buat anak satunya, anak perempuannya, setengah juga buat anak perempuannya. Dia sendiri tidak makan. Saya renungkan hadis ini, subhanallah. Di rumah nggak ada apa-apa, cuma satu butir korma. Nah, ibu-ibu masya Allah kalau buka kulkas, masya Allah. Kulkas, masya Allah. Beras masih ada. ATM, masya Allah masih ada. ATM suami ibu juga yang pegang. Terus lihat rumah Nabi sempit ya. Sampai Nabi kalau mau sholat malam, Aisyah yang tidur depan Nabi harus melipat kakinya supaya bisa Rasulullah punya space untuk sujud. Kenapa? Karena rumah apa? Sempit ya. Maka kita ini banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk syukur yang terbaik adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kemungkinan bisa jadi para sahabat tidak tahu, atau memang itu hal yang biasa, dan Nabi tidak lapor-lapor kalau beliau apa namanya tidak ada makan, atau dalam kondisi semuanya lagi pada susah. Sebelum memahami agama, mendalami agama, jadi ada pertanyaan mirip seperti ini ya. Saya bacakan. Ya, intinya, sebelum mendalami agama, seorang jarang berpuasa dan tidak mengaji, mengaji puasa tersebut. Bagaimana cara mengganti dan tidak mengganti puasa tersebut? Bagaimana cara mengganti puasa yang terlewat, sedangkan terlewat beberapa kali puasa Ramadan? Apakah harus membayar fidyah? Ini khilaf di kalangan para ulama ketika seorang meninggalkan kewajiban tanpa uzur syar'i. Kalau karena uzur syar'i, jelas harus diganti. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang tidak berpuasa karena uzur syar'i, karena sakit atau karena bersafar, maka diganti di hari-hari yang lain. Berarti dia tidak puasa karena uzur syar'i. Sama seperti wanita yang haid, ada uzur syar'i, sehingga ketika dia sudah selesai haidnya, maka dia qadha puasanya. Demikian juga salat ketika ditinggalkan karena uzur syar'i, maka diqadha. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran salat atau lupa uzur syar'i, maka hendaknya dia
qadha salatnya jika dia ingat. Semua ulama sepakat ibadah yang ditinggalkan karena uzur syar'i maka harus diqadha. Tetapi mereka khilaf jika ibadah tersebut ditinggalkan bukan karena uzur tapi karena malas. Apakah bisa diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat iya, wajib diqadha. Dengan qiyas aulawi, dengan mimbabil aula kata mereka, sedangkan ibadah yang ditinggalkan karena uzur syar'i saja harus diqadha, apalagi ditinggalkan tanpa uzur. Sehingga harus diqadha. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang lain dipilih oleh sebagian ulama, sebagian salaf, bahwasanya jika ibadah tersebut ditinggalkan bukan karena uzur syar'i tapi karena malas, tidak ada qadha, percuma. Yang ada dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lebih condong pada pendapat kedua ini. Artinya apa? Seorang dahulu malas-malasan tidak mau puasa, belum ngaji, memang bukan karena uzur tapi dia malas. Maka dia yang wajib dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau puasa banyak dia tinggalkan dahulu, maka dia perbanyak puasa sunnah tapi tidak perlu mengqadha karena qadhanya tidak berlaku. Qadha itu bagi ibadah yang ditinggalkan karena uzur apa? Syar'i. Tapi kalau sebagian pendapat orang berpendapat saya ingin qadha, itu pendapat jumhur. Masalah khilaf. Izin bertanya, apa hukum membangunkan masyarakat lewat speaker masjid ketika sahur? Saya rasa sebaiknya dengan apa namanya? Dengan adzan pertama lebih baik. Adzan pertama lebih baik. Ya, kalau zaman sekarang mungkin setengah jam sebelum adzan kedua sambil adzan pertama, sunnah. Tapi kalau teriak-teriak wallahu alam saya nggak tahu ya. Peraturannya boleh atau tidak saya tidak tahu. Tapi kalau ngomong yang syar'i, adzan pertama selesai. Adzan pertama tadi Rasulullah menyebutkan agar orang yang masih sholat siap sahur dan yang masih belum bangun segera bangun untuk bisa bersahur. Orang yang sahur di jam 1 atau 2 tengah malam pahalanya sama dengan orang yang mengakhiri sahur sama atau tidak? Jawabannya tergantung. Saya bilang tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang berpendapat bahwasanya waktu sahur dimulai dari tengah malam, berarti sahurnya sah, tetapi pahalanya tidak sama dengan yang mengakhirkan sahur. Tetap dia dapat pahala sahur, tapi orang yang mengakhirkan dapat pahala plus karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi bagi pendapat sebagian ulama mengatakan sahur adalah menjelang subuh, maka sahur tadi tidak dianggap. Karena ketika dia bersahur di jam 1, jam 2 itu belum menjelang subuh, maka itu bukan sahur, sehingga dia tidak mendapatkan pahala sahur. Oleh karena lebih hati-hati, ngapain kita sahur jam 1, jam 2? Sahur jam 4, jam setengah 4, oke lah ya. Sahur jam 1, jam 2, teng, jualan apa? Makan sahur jam 1. Memang ada orang jualan lewat, kita langsung makan, tidur ya. Lebih baik kita nunda makannya sampai menjelang azan. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Mohon maaf, ada sebagian pertanyaan terkait dengan sholat tarawih, kita tunda besok insyaallah taala. Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk memberitahu orang tua bahwa niat hanya terletak dalam hati? Ana sudah pernah menyampaikan tapi orang tua mencarikan video yang isinya niat dilafalkan. Nggak ada masalah. Ini mazhab Syafi'i ya. Kita menyampaikan ini masalah khilafiyah. Kita bilang terbaik adalah tidak perlu melafalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW tidak melafalkan puasa, Rasulullah SAW tidak melafalkan niat sholat, padahal ribuan sholat yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ribuan sahabat, tidak seorang pun dari mereka yang melafalkan niat ketika sholat, sehingga ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu melafalkan niat. Ulama yang mengatakan dianjurkan melafalkan niat, mereka tidak mengatakan syarat niat harus dilafalkan, tidak. Mereka tahu, semua sepakat syarat niat di mana? Di hati. Menurut mereka melafalkan itu hanya untuk mengkokohkan, membantu orang supaya tidak lupa. Mereka istihsan, menurut mereka ini baik, sehingga perlu dikokohkan dengan melafalkan meskipun dengan sir. Jangan dikeras-kerasin, percuma, karena tujuannya bukan untuk kasih tahu orang ya. Tapi tujuannya ada untuk mengokohkan. Jadi misalnya orang salat zuhur, cukup dia melafalkan untuk dia dengar sendiri, bukan kasih tahu orang, karena semua orang tahu kita sedang sholat zuhur. Oleh karenanya itu menurut mereka
tidak dilafalkan dengan keras. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, saya nonton video mereka menegur orang yang seperti ini yang melafalkan niat dengan keras, karena maksud melafalkan niat menurut ulama Syafi'i adalah untuk mengkokohkan yang ada di hati. Tapi mana yang lebih afdal? Lebih afdal tidak perlu dilafalkan. Kenapa? Karena sebaik-baik puasa, puasanya siapa? Puasanya Nabi SAW. Sebaik-baik sholat, sholatnya siapa? Sholatnya Nabi. Kalau memang ada niat, pasti Nabi sudah contohkan atau para sahabat sudah contohkan. Apalagi yang masuk Islam di zaman Nabi, ada para sahabat yang tinggal di kota, ada Arab Badui, ya, tapi tidak seorang pun dari mereka melafalkan apa? Niat. Jadi situ kita tahu bahwasanya yang terbaik adalah tidak perlu melafalkan. Tapi kalau ibu kita mau melafalkan, tugas kita nyampaikan aja, nggak usah ribut sama ibu masalah itu. Nggak usah ribut. Mak, kalau mau melafalkan niat, nggak usah. Sudah sampaikan ibu ikut madhab Syafi'i, ya sudah, nggak usah ribut ya. Masalah sepele, bukan masalah akidah. Bukan masalah apa? Akidah. Ustadz, apa saja yang perlu kami mahasiswa hindari atau waspadai ketika Ramadan tiba? Kurangi nonton YouTube. Karena kalau kita berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka, kata Jabir bin Abdullah, hendaknya matamu juga puasa, pendengaranmu juga puasa. Kita puasa dapat pahala, tapi kalau kita lihat maksiat kena roaming. Kena roaming sehingga berkurang, khawatirnya minus. Saya selalu kalau bicara roaming, saya ingat sebagian teman cerita, Ustadz, saya dulu waktu belum ngaji Ustadz, saya umroh, habis umroh saya pergi ke Mesir nonton tarian Mesir. Saya bilang, aduh, kamu habis umroh pahala banyak, nonton tari Mesir, tari perut Mesir, kena roaming itu. Roaming internasional langsung habis. Kalau lebih mending kamu nonton tarian perut dulu baru umroh. Sama-sama nggak benar, cuma ini lebih parah gitu loh. Sudah habis umroh, nonton ke Mesir, jalan-jalan nonton tarian perut Mesir, ya habis lah. Allah musta'an. Jadi jaga mata, pokoknya bulan Ramadan udahlah, jangan terlalu banyak bergaul sama medsos. Rugi antum. Sudah puasa baik-baik, melihat berita yang bawa berita cewek. Sudahlah, coba latih diri kita sebulan jangan lihat cewek. Bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Dan kalau terlihat istighfar. Kalau terlihat apa? Istighfar. Karena begitu anda lihat cewek, langsung kena roaming pahala anda. Yakin kena roaming. Dan semua berita pasti yang rata-rata yang bawakan apa? Cewek. Meskipun berjilbab, cantik terkadang. Oleh karenanya sudahlah. Bukan berarti sekarang boleh lihat, enggak. Sekarang juga jangan, tapi lebih ditekankan lagi di bulan apa? Ramadan. Jadi bagi mahasiswa hati-hati, kurangi medsos ya, kurangi medsos. Cari yang bermanfaat, isi waktu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan teman saya ya, bagaimana ibadah, dia semangat ibadah. Teman saya zaman sekarang, teman dekat. Dia seorang pengusaha, tapi pengusaha yang santai ya. Dia dalam bulan Ramadan baca Quran 16 kali khatam. Saya aja nggak bisa. Dia 16 kali khatam. Kemudian ketika dikonfirmasi, Pak 16 kali khatam, bukan 17 kali. Ternyata 17 kali apa? Khatam. Bisa. Artinya dia berusaha untuk mengoptimalkan waktu. Bagaimana caranya? Dia cerita. Caranya, Ustaz, saya siapin Quran dengan tipe begini, saya taruh di depan saya. Minum vitamin, saya bawa tetes mata supaya mata saya apa? Beneran dia cerita. Kemudian saya bagi waktu pada subuh sekian juz, ini sekian juz, ini sekian juz. Berhasil. Kalau orang punya tekad, insya Allah. Tapi kalau untuk jualan di pasar memang nggak susah ya. Jualan di pasar kena terpotong. Tapi paling tidak menurut dia punya semangat. Ada orang waktunya terbuang-buang, nggak ada kegiatan pun nggak bisa khatamkan Quran. Tapi kalau kita efisien waktu kita pilih, kita bisa mengoptimalkan waktu kita, terutama di bulan Ramadan. Intinya jangan sampai bulan Ramadan ada waktu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena seluruh ibadah pahala berlipat ganda. Antum lagi bengong istighfar, lagi bengong zikir, ada waktu buka baca Al-Quran, ada waktu telepon orang tua, gimana bu kabarnya, nggak ziarah orang tua, tengok kakak, tengok adik, kasih hadiah sama ponakan-ponakan, ada duit sedekah. Pokoknya jangan sampai ada waktu bulan Ramadan bengong doang, ya apa faedahnya?
apalagi sudah di depan medsos. Waduh, ini kamu antum nggak rasa, tahu-tahu sudah 1 jam begini, ngeklik gini, ngeklik gini, lihat komentar, buka akun orang jelek. Dalam bulan Ramadan kita buang-buang umur, belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Oleh karenanya nasihat saya untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua, manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Jangan sampai ada waktu yang lewat kecuali bermanfaat. Terserah, kita bercanda sama istri, niatkan senangkan hatinya, dapat pahala. Ya. Bicara sama anak-anak, intinya kurangi medsos. Ustadz mau tanya, waktu sahur belum selesai makan, sudah adzan, makanya dilanjutkan sampai habis atau dihentikan makannya? Datang dalam satu hadis, tapi hadis tersebut ditakwil oleh para ulama. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu. Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara air masih di gelasnya, jangan dia letakkan sampai dia selesaikan kebutuhannya. Artinya minum dulu. Artinya minum dulu. Kalau zahir hadis ini, meskipun sudah adzan masih boleh minum, artinya menyelesaikan apa? Menyelesaikan sahur. Bukan, mah, sudah adzan mah, telurnya dipanasin mah, anunya kerupuknya turin mah, cepat. Bukan gitu, maksudnya minum selesai. Karena sebagian orang begitu salah paham. Oh santai, tenang aja, biarin aja sini kerupuknya, ininya, sayurnya mas, santai. Itu kejadiannya. Yang lebih parah, ini kejadian nyata di pondok ya, pondoknya nggak tahu gimana. Jadi sudah adzan, orang sudah adzan, kemudian muadzin kata ustaznya, jangan dulu, sebentar, belum selesai. Jadi adzannya ditunda karena ustaznya belum selesai makan. Itu kejadian nyata ya, bukan? Jadi ulama ijma berdasarkan ayat Al-Qur'an. Jika sudah terbit fajar, maka tidak boleh makan dan minum. Siapa yang nekat makan dan minum setelah terbit fajar, batal puasanya. Karena Allah telah memberi batasan, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum kalian sampai terbit fajar. Terbit fajar selesai, berhenti harus. Tidak boleh melanjutkan lagi. Tidak boleh melanjutkan lagi. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Mereka mentakwil, maksudnya adzan pertama. Ada yang mentakwilkan demikian. Ya, seperti itu. Artinya ada yang mentakwilkan mungkin yang muadzin salah adzan. Artinya itulah namanya takwil. Mereka berusaha mentakwil zahir hadis ini karena sepertinya bertentangan dengan ayat. Kalaupun kita ambil zahir hadis ini, inilah rukhsah, keringanan. Artinya selesaikan. Kalaupun adzan selesaikan. Namun alhamdulillah banyak ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwasanya adzan yang dijadwalkan sekarang kecepatan 5 menit. Kecepatan 5 menit. Artinya antum jangan sengaja untuk masih makan kalau sudah adzan. Tapi qadarullah misalnya adzan berkumandang, segera antum minum kemudian selesai. Ya. Kemudian selesai. Karena memang masalah adzan subuh ini ada khilaf di kalangan ahli astronom. Ada yang mengatakan seperti di tanah air kita, adzan subuh adalah minus ketika matahari di bawah cakrawala minus 20 derajat. Ketika kan matahari bergerak terus semakin naik sampai ke cakrawala kemudian terbit. Taruhlah ini garis cakrawala. Ini matahari dari sini. Ini misalnya minus 20, belum kelihatan cahaya. Minus 30, masih gelap. Begitu minus 20, menurut orang-orang di Indonesia, bahwasanya sudah kelihatan fajar. Karena matahari semakin mendekati cakrawala. Terus naik sampai akhirnya matahari terbit. Paham? Terbit dan seterusnya kemudian terbenam lagi. Nah, khilaf di kalangan para ahli astronom, berapakah derajat di bawah cakrawala fajar sudah terlihat? Yang paling cepat mengatakan minus 20, itu madhab yang berlaku di tanah air kita. Yang berlaku tanah air kita, adzan subuh yang sekarang terjadwalkan itu minus 20. Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan tidak, harusnya minus 18. Jadi harus naik lagi sedikit baru fajar kelihatan. Antara minus 20 dengan minus 18 ada 2 derajat. Minus 18 maksudnya minus 20, minus 12 di bawah cakrawala. Itu 2 derajat. 2 derajat berarti 8 menit, 1 derajat 4 menit. Sehingga menurut Muhammadiyah
Nggak tahu sudah berubah atau tidak, tapi sempat keluar pernyataan tersebut. Adzan sekarang kecepatan 8 menit. Dan itu kita dengar di Jogja, ketika saya di Jogja, adzan kemudian 8 menit lagi baru kedengaran adzan-adzan. Mungkin masjid-masjid Muhammadiyah, karena di sana banyak masjid apa? Muhammadiyah. Kalau Malaysia minus 19,5. Jadi kita ini kecepatan 2 menit. Menurut mereka bahwasanya adzan subuh adalah minus 19,5. Yang paling ekstrim yang saya dapati ada yang mengatakan minus 15 baru adzan subuh. Berarti kita ini kecepatan 20 menit. Ini pendapat, ini terjadi di kalangan mereka karena mereka berselisih tentang apa makna fajar. Tapi intinya kalau adzan, antum jangan sengajain, maksudnya pegang air minum, tunggu adzan. Enggak usah. Tapi kalau qadarul antum lagi makan kemudian adzan, sudah minum selesai, sudah selesai. Lebih hati-hati, lebih hati-hati. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah taala bahwasanya adzan sekarang kecepatan 5 menit. Kecepatan 5 menit karena mungkin karena pakai alat perhitungan hisab sebenarnya fajarnya baru kelihatan 5 menit berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Saya pernah melihat hasil astronomi yang disampaikan oleh astronom tanah air yang dia memfoto kondisi langit ketika matahari dari minus 23, minus 22, minus 21, minus 20, minus 19, minus 18. Ketika saya lihat di minus 20, saya lihat di fotonya memang kayaknya belum ada cahaya. Tapi mungkin mereka kan lihat langsung mereka, tapi saya lihat belum ada cahaya. Tapi ketika minus 19 baru kelihatan apa? Cahaya. Insya Allah kalau mudah-mudahan tidak jadi masalah. Kalau adzan antum minum, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi jangan suruh goreng telur lagi. Sudah selesai. Baik, mungkin sampai di sini aja ya. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Ini pertanyaan sisanya saya bawa ya. Mudah-mudahan tidak ketinggalan di hotel ya. Besok subuh saya bawa lagi insyaallah taala. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.